Natuna jadi zona panas dengan Tiongkok. Indonesia sudah siap dengan semua konsekuensi, tak akan pernah jual kedaulatannya. Natuna merupakan wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Wilayah ini sering menjadi titik panas sengketa antara China dan Indonesia. Pasalnya, wilayah ini tumpang tindih dengan Nine Dash Line yang diklaim oleh China sebagai wilayahnya. Maka tak heran jika kapal-kapal Tiongkok acap kali bersinggungan di wilayah ini bahkan memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif ZEE milik Indonesia ini. Karena berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, kemudian Indonesia mengubah namanya menjadi Laut Natuna Utara. Menurut natuacap.go.id, wilayah ini juga memiliki kekayaan minyak dan gas yang melimpah. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. Pada tahun 2021 lalu, China mengirimkan surat memprotes pengeboran minyak bumi lepas pantai Indonesia di zona ekonomi eksklusif ZEE, Natuna Utara. Jakarta sigap menanggapi surat dari China tersebut dan tegaskan kekecewaan tetap lanjut karena Natuna Utara adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikutip dari Defense Security Asia, China juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak yang diklaim sebagai bagian dari Laut China Selatan itu. Tak hanya itu, aksi nekat China juga diikuti dengan beberapa kapal nekat masuk wilayah tersebut. Tahun 2021 bahkan kapal Tiongkok tertangkap masuk ke wilayah tersebut didampingi penjaga pantai Tiongkok. Hal ini membuat Indonesia gusar dan mengerahkan kapal perang, jet tempur, dan kapal selam ke wilayah tersebut. Hal ini dilakukan Indonesia sejak tahun 2020 pengerahan beberapa pesawat tempur dan kapal selam Indonesia untuk melawan serangan pesawat Tiongkok menegaskan betapa ketegangan semakin ketat di Asia Tenggara dan Laut Cina. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2020, Jakarta telah berulang kali memprotes pelanggaran Tiongkok terhadap zona ekonomi eksklusif di Kalimantan bagian utara. Kebuntuan dimulai pada pertengahan Desember tahun 2019 ketika sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok, yang menemani kapal nelayan Tiongkok, memasuki perairan lepas pantai Kepulauan Natuna. Angkatan Udara Indonesia jelas bukan tandingan dalam menangkis serangan maritim dan udara Tiongkok. Oleh karena itu, keputusan pada awal Januari untuk mengerahkan 4 pesawat tempur untuk menghalangi konvoi kapal pukat Tiongkok di Kepulauan Natuna mungkin tampak sepele, bahkan tidak berguna. Kesalahan pengerahan udara ini menandai dimulainya serangan balasan yang lebih serius, diikuti dengan pengiriman beberapa kapal selam. Menurut laporan situs berita Thailand, Gavroche mengutip dari Janes Kantor Penerangan TNI Angkatan Darat mengkonfirmasi per Januari tahun 2020 bahwa ada kapal tambahan yang bergabung di wilayah tersebut adalah fregat peluru kendali kelas Marta Dinata, Sigma 10514 Tri Igusti Ngurah Rai 332, fregat kelas Bung Tomo Kri Bung Tomo 357, dan Kri Usman Harun 359, fregat kelas Ahmad Yani Kri Karel Satsuit Tubun 356, dan landing platform Dok LPD Kri Makassar 590. Kemudian dikerahkan di pulau itu adalah kapal selam diesel listrik SSK kelas Cakra Kri Nanggala 402, dan 4 pesawat tempur F-16CD dari Skuadron 16 TNI AU. Pada saat itu, Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Kabinet Sumber Daya dan Investasi, mengatakan kepada wartawan bahwa kedaulatan Indonesia tidak dapat dinegosiasikan. Meskipun pada saat yang sama Tiongkok mempunyai kepentingan ekonomi bagi negaranya, saya tidak akan pernah menjual kedaulatan kami untuk investasi, katanya dikutip dari Gavroche Thailand.